my heart. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selamat datang dalam acara program Isbat Wakaf Terpadu dan Pendaftaran Tanah Wakaf di Auditorium HM Rashidi Kementerian Agama Republik Indonesia. Bapak dan Ibu mohon izin sebelum acara kita mulai, mohon kiranya berkenan Bapak dan Ibu untuk mengecek kembali perangkat telekomunikasi yang Bapak Ibu bawa dan memastikan handphone Bapak dan Ibu sudah disetting dalam mode silent atau getar. Insya Allah acara dalam waktu yang tidak lama lagi akan segera kita mulai. Sekali lagi Bapak dan Ibu, sebelum acara dimulai mohon berkenan Bapak dan Ibu untuk dapat mengecek perangkat telekomunikasi yang Bapak Ibu bawa dan memastikan handphone Bapak dan Ibu sudah disetting dalam mode silent atau getar sehingga acara dapat berjalan dengan khidmat. Dan mari kita sambut Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Waryono Abdul Ghafur beserta rombongan. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Badan Pertanahan Nasional, dan juga kepada yang kami hormati Bapak Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung. Dipersilakan untuk menempati kursi yang telah disediakan. Bapak dan Ibu, sekali lagi kami mohon berkenan untuk dapat mengisi kursi-kursi yang kosong terlebih dahulu. Di bagian depan terdapat sejumlah kursi yang kosong. Bapak dan Ibu dapat mengisi kursi-kursi yang masih kosong sehingga acara dapat berjalan dengan tertib dan khidmat. Disilakan. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat datang dalam kegiatan sosialisasi perjanjian kerjasama Isbat Wakaf Terpadu dan Pendaftaran Tanah Wakaf, program kolaborasi antara Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama dengan Peradilan Agama dan Badan Pertanahan Nasional. Baik, Bapak dan Ibu, kita awali dengan pantun terlebih dahulu. Belum. Naik sampan di tengah malam, pagi hari sampai dermaga. Izinkan kami mengucapkan salam, jawablah dengan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Waryono Abdul Ghafur, MAG. Boleh tepuk tangan untuk beliau, Bapak dan Ibu. Juga yang kami hormati Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Badan Pertanahan Nasional. Boleh tepuk tangan. Kemudian yang kami hormati Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, boleh tepuk tangan. Kemudian yang kami hormati Pimpinan Badan Wakaf Indonesia Pusat dan Daerah, yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, yang kami hormati para Ketua Pengadilan Agama se-DKI Jakarta, yang kami hormati para pimpinan Ormas dan Lembaga Islam, Bapak dan Ibu yang hadir di Auditorium HM Rashidi maupun yang hadir secara virtual yang berbahagia. Puja puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan inayah Allah, kita dapat menghadiri kegiatan sosialisasi perjanjian kerjasama Isbat Wakaf Terpadu dan Pendaftaran Tanah Wakaf.
Kemudian salawat dan salam kita sanjungkan kepada suri teladan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat beliau tetap istiqamah menjalankan risalahnya sampai tiba hari yang dijanjikan. Bapak dan Ibu yang terhormat, marilah kita awali acara kita yang penuh keberkahan ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Waktu kecil bermain detektif, sudah besar bermain halma. Tanah wakaf makin produktif, Songsong Indonesia Emas 2045. Dari Depok ke Bekasi, dari Jakarta ke Jayapura, tanah wakaf tersertifikasi, rakyat makin sejahtera. Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini, mari kita tundukkan hati kita untuk mendengarkan untayan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustazah Lilis Khalisah, juara 1 MTQ Nasional 2024 di Kalimantan Timur. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak dan Ibu yang terhormat, berikutnya marilah kita simak laporan Kasubdit Pengawasan dan Pengamanan Harta Benda Wakaf. Untuk itu kepada Bapak Dr. Haji Jaja Zarkashi MA, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu ala nabiyil mustafa wa ala ahlihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Profesor Dr. Waryono Abdul Ghafur, yang sama-sama kita hormati Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag Mahkamah Agung Bapak Sutarno SIP MM, yang sama-sama kita hormati Ibu Ana Anida MHMM Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN, yang sama-sama kita hormati Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi DKI, yang sama kita hormati Direktur Urusan Agama Islam Dr. Arsad Hidayat, yang sama-sama kita hormati para pejabat eselon 3 baik di Kementerian ATR BPN, Ditjen Peradilan Agama, para ketua kepala kantor pertanahan, para eselon 3 di Kementerian Agama, dan Bapak Ibu semuanya baik yang ada di ruangan maupun di Zoom. Izinkan kami menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi perjanjian kerjasama isbat wakaf dan pendaftaran wakaf. Bapak Direktur dan hadirin berbahagia, bahwa kegiatan ini sejatinya adalah kelanjutan dari MOU antara Menteri Agama dan Menteri ATR BPN pada tahun 2021 lalu terkait dengan percepatan sertifikasi wakaf. Dalam kurun waktu 4 tahun, total tanah wakaf yang diterbitkan sertifikatnya berjumlah 95.000. Ini adalah bagian penting dari langkah besar kita untuk mengamankan aset-aset wakaf melalui penerbitan. Namun di tengah perjalanan, kita juga menemukan bahwa ada hambatan-hambatan di dalam menerbitkan proses penerbitan AIW maupun sertifikat wakaf, yaitu terkait dengan aset-aset wakaf kita yang tidak memiliki dokumen sama sekali, sementara wakaf itu telah digunakan baik untuk kepentingan masjid, madrasah maupun pemakaman dan yang lainnya. Untuk itulah pada Februari 2024 Dirjen PHPT, kemudian Dirjen Bimas Islam dan Dirjen Peradilan Agama menginisiasi terkait dengan isbat wakaf dan pendaftaran tanah wakaf. Perjanjian kerjasama 3 lembaga ini, tiga eselon 1 ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat di dalam mendapatkan legalitas atas aset wakaf. Bapak Direktur dan hadirin yang berbahagia, bahwa perlu kami informasikan bahwa tahun 2025 ini target sertifikasi kita sekarang tematik, yaitu untuk madrasah, masjid, dan aset-aset publik. Untuk itu melalui kegiatan yang kita hadirkan hari ini, selain disaksikan oleh yang hadir juga secara online, kita berharap ke depannya secara teknis kami di Direktorat Zakat Wakaf, kemudian Kementerian Agama Kabupaten Kota dan juga kantor pertanahan bisa segera memfasilitasi aset-aset wakaf untuk mendapatkan sertifikat. Pada kesempatan ini kita juga akan memaparkan 3 narasumber yang insya Allah sudah hadir semua. Yang pertama yaitu Pak dari Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag Mahkamah Agung. Lalu yang kedua Direktur Pengaturan dan Pendaftaran Tanah dan Ruang Ditjen PHPT Kementerian ATR BPN, dan tentunya tuan rumah yang sudah sama-sama kita kenal, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Profesor Dr. Waryono Abdul Ghafur. Untuk peserta di sini dibagi 2. Yang pertama, yang di ruangan ini kita undang 100 orang. Yang terhormat di sini ada Ketua LWP NU Pak Kiai Haji Mardini. Kami juga mengundang para nazir dari yang memang selama ini sudah bermitra dengan kami. Nazir-nazir inilah yang sejatinya menjadi tonggak di dalam proses sertifikasi. Mudah-mudahan nanti secara teknis
baik Kementerian Agama bertingkat kabupaten kota, ini se-DKI hadir semua, dapat segera mengambil langkah. Saya lupa di sini ada teman-teman dari penyuluh agama Islam. Izin Pak Direktur, para penyuluh ini yang merupakan pembina dari masjid-masjid. Ya, dari sini ada Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, IPARI. Kenapa kami undang? Karena sejatinya teman-teman penyuluh inilah yang langsung bersentuhan dengan DKM-DKM. Karena ini yang punya majelis taklim, Pak. Jadi Bapak Ibu kalau pengen dekat dengan ibu-ibu majelis taklim, harus sering-sering datang ke majelis taklim bersama IPARI. Terima kasih IPARI sudah hadir. Di ruang Zoom juga hadir kantor pertanahan di seluruh Indonesia, lalu ada KUA di ruang Zoom juga sudah hadir, dan beberapa pengadilan agama juga hadir. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, demikian laporan ini kami sampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi langkah besar kita di dalam mengamankan aset wakaf, dan insya Allah sesuai target dari teman-teman dari Kementerian ATR, mudah-mudahan 2026 kita sudah bisa menyelesaikan sertifikasi wakaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kasubdit, Bapak Dr. Haji Jaja Zarkashi MA. Terima kasih Bapak Jaja. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, berikutnya marilah kita simak sambutan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Profesor Dr. Kiai Haji Waryono Abdul Ghafur MAG. Ke Ciputat bermain catur, main gitar ke Uzbekistan. Kepada Bapak Direktur dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati para tamu undangan yang sekaligus narasumber, yang sekaligus juga pemilik acara. Yang pertama, yang terhormat Bapak Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, Bapak Sutarno SIPMM. Ini namanya hampir sama dengan saya, Waryono Sutarno gitu. Yang saya hormati Ibu Icah Minantika SESHMH. Ada ini? Ya, pokoknya sesuai dengan daftar. Yang saya hormati Ibu Haja Listia Pramamita Amalia Rum SHMH. Kemudian Pak Rendra Widyakso. Kemudian ini kebetulan istri beliau ini adalah orang Kemenag. Saya hormati juga Pak Sulaiman Abduh. Terima kasih Bapak sudah hadir di undangan ini, sekaligus juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kegiatan ini. Yang saya hormati Ibu Ana Anida APTNH MHMM. Ini gelarnya banyak sekali ini. Kemudian Pak Sigit Santosa. Terima kasih Pak Sigit. Kemudian Ibu Ayu Nadia Riani. Kemudian Pak Rizal Rasyuddin dan Bapak Istanto dari Ditjen BHPT BPN. Yang saya hormati ini Ketua LWP PBNU. Kemudian juga yang saya hormati, saya muliakan kolega kami dari Bimas Islam, baik Pusat, Kiai Haji Dr. Arsyad. Ini terima kasih Pak Direktur sudah hadir membersamai kegiatan ini, karena beliau adalah penguasa masjid dan musola yang tentu saja sebagiannya terdata sebagai tanah wakaf, jadi wajib hadir gitu. Beserta Pak Slamet ini dari provinsi ya. Ya mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua ini Bapak Ibu sertifikasi tanah selamat semua gitu. Bapak Ibu hadirin hadirat di ruangan ini dan juga di
ruang Zoom ya. Semuanya yang saya hormati, alhamdulillah. Pertama saya harus menyampaikan permohonan maaf dari Pak Dirjen karena sejatinya beliau dan jam ini juga hasil kompromi gitu ya dari para pihak, tapi rupanya beliau mendapat tugas dari Pak Menteri untuk hadir di acara di Nusa Tenggara Barat sehingga beliau tidak bisa hadir di sini. Nah, yang kedua, kami atas nama Direktorat tentu menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak yang hadir baik di ruang ini dan di ruang virtual, bahwa kerja-kerja sertifikasi itu adalah kerja-kerja bersama. Bu Ana dan Bapak Ibu dari PHPT BPN tentu tidak akan bisa mengeluarkan sertifikat tanah wakaf kalau datanya sumbernya tidak ada dari Direktorat Zakat dan Wakaf, termasuk dari Urais. Demikian juga Badilag. Ini juga kerja-kerja seperti ini menurut saya sebuah keniscayaan, apalagi yang membutuhkan isbat bukan hanya nikah rupanya, tapi juga isbat wakaf itu penting. Gitu ya Pak Tarno ya. Lah sehingga tanah-tanah wakaf yang selama ini mungkin sebagiannya ya masih belum bersertifikat atau sudah bersertifikat tapi masih ada yang belum jelas, maka bersama-sama Badilag, ATR BPN dan juga Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf bagaimana ini kemudian dipastikan. Sehingga kami semua berharap bahwa sertifikasi tanah wakaf itu tidak seperti sertifikasi-sertifikasi yang lain. Tidak double, tidak sengketa. Ini penting saya sampaikan, tentu kita akan tidak enak hati, tidak enak pikiran dan menyebabkan tidak enak tidur kalau kemudian ada tanah wakaf sengketa gara-gara sertifikasinya atau sertifikatnya double. Atau ada orang mengaku-ngaku ini tanah wakaf kami. Nah, maka disinilah pentingnya Badilag Mahkamah Agung, kemudian dari ATR BPN dan juga kita semua yang hadir di sini. Karena itu kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita dan sekaligus membantu kita semua, masyarakat kita, masyarakat muslim yang memang sangat membutuhkan kepastian hukum. Sehingga di kemudian hari wakif pun bahagia, apalagi yang masih ada dan tentu saja yang sudah meninggal pun merasakan tanah wakafnya produktif sehingga kemudian wakif pun dengan anak cucunya, ahli warisnya juga menyaksikan bahwa tanah wakafnya betul-betul digunakan sesuai dengan ikrar wakaf. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Direktur untuk tetap berada di atas panggung karena berikutnya kita akan menyaksikan bersama penyerahan naskah perjanjian kerjasama isbat wakaf terpadu dan pendaftaran tanah wakaf. Untuk itu kami mengundang yang kami hormati Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung dan Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Badan Pertanahan Nasional. Kami undang untuk naik ke atas panggung, disilakan. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan menyaksikan penyerahan naskah perjanjian kerjasama isbat wakaf terpadu dan pendaftaran tanah wakaf. Ini adalah program kerjasama antara Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional dan juga Mahkamah Agung sebagai upaya kolaboratif di dalam mengakselerasi percepatan sertifikasi tanah wakaf di Indonesia sehingga diharapkan tanah wakaf di Indonesia dapat semakin produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Boleh tepuk tangan Bapak dan Ibu.
Kita berharap mudah-mudahan upaya ini kemudian mendatangkan manfaat sekali lagi, karena bagaimanapun tanah wakaf merupakan harta benda yang sangat berharga untuk kemudian kita produktifkan demi kemakmuran rakyat Indonesia. Boleh foto bersama terlebih dahulu barangkali diperlihatkan kepada juru foto. Iya. Baik, kita hitung bersama. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, cukup. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan Bapak dan Ibu. Kita telah menyaksikan bersama penyerahan dokumen perjanjian kerjasama antara Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional, dan juga Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terima kasih Bapak Direktur, dapat kembali ke tempat. Terima kasih Pak Direktur. Buah mangga, buah mengkudu. Buah selasih, buah delima. Program Isbat Wakaf Terpadu, kolaborasi Maut, Badilag, BPN, dan Kementerian Agama. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah sejenak kita tundukkan hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan dipimpin oleh Bapak Dr. Tuan Guru Haji Husni Ismail MA, Imam Masjid Istiqlal Jakarta. Disilakan. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sejenak kita berdoa dengan sepenuh ketundukan, ketulusan. Semoga doa kita dikabulkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma la nuhsi thana'an alaik. Anta kama athnaita ala nafsik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang maha cahaya, pelimpah semua karunia, penuh cinta, kami bersyukur yang tak terhingga atas karunia. Hari ini terselenggara sosialisasi perjanjian kerjasama, isbat wakaf terpadu, dan pendaftaran tanah wakaf. Semoga kegiatan ini jadi sumber maslahat bersama dan keberlanjutannya berdampak pada kesejahteraan merata untuk semua. Bersatu padunya potensi untuk kemakmuran umat dan bangsa. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, ya azizu, ya muta'al. Di saat saudara-saudara kami yang berhaji sedang melakukan perjalanan spiritual, kami pun berlomba untuk tunaikan tugas keumatan dengan optimal, seraya memohon bimbinganmu, memprakarsa karya-karya monumental, jadikan kami pribadi handal untuk membangun negeri ideal, menjadi kiblat peradaban global, dan bersaing di kancah internasional. Ya Allah, ya Hannan, ya Mannan, anugerahkanlah berjuta daya dan kemampuan, kuatkanlah dan eratkanlah persaudaraan keumatan dan kebangsaan, suburkan kesadaran akan persamaan cinta kasih dan kedamaian, kesadaran akan persamaan derajat kemanusiaan dan kemuliaan, kesadaran akan persamaan untuk berbagi dan memperoleh kemakmuran. Hindarkan kami dari perselisihan, permusuhan, dan perpecahan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Semoga Allah mengabulkan doa kita seluruhnya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan bersama mendengarkan sesi seminar atau dialog peran negara dalam perlindungan harta benda wakaf melalui pelaksanaan isbat wakaf. Untuk itu kami mengundang para narasumber Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang. Dan seminar akan dipandu oleh Bapak Kasubdit
Pengawasan dan Pengamanan Harta Benda Wakaf Bapak Haji Jaja Zarkasi. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para penyelenggara zakat wakaf dari DKI, yang kami hormati para kepala KUA yang ada di DKI, yang hadir juga di sini. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya di ruang Zoom ini, ada dari Peradilan Agama, ada dari Nazir, dari LWP, kemudian semuanya yang hadir di sini. Pada sesi kali ini kita akan mengundang 3 narasumber untuk kita berdiskusi, Bapak Ibu semua, menyampaikan terkait dengan kewenangan masing-masing dalam isbat wakaf ini. Karena ini menjadi pertanyaan besar kita di lapangan, bagaimana kemudian exit untuk aset-aset wakaf yang memang dalam tanda kutip ada yang satu pasti bermasalah, yang kemudian dokumen tidak ada. Untuk itu kami undang yang pertama Ibu Ana. Siap, kata Prof Waryono Ibu Ana dulu dipanggil gitu. Ibu Ana Anida dari Dirjen PHPT. Beliau ini yang selama ini membersamai kita, termasuk mengawasi progres-progres sertifikasi. Terima kasih Bu Ana. Sebagai informasi Bapak Ibu semuanya, silakan Ibu. Triwulan pertama Bu Ana ini kita sudah dibantu 2.500 sertifikat wakaf yang sudah terbit. Alhamdulillah dari target yang sudah kita harapkan. Jadi beliau ini orang Sunda. Ya, jadi saya orang Sunda Bu. Nah, sama-sama orang Sunda. Nanti yang kedua kami panggil Bapak Sutarno dari Direktur Pembinaan Administrasi dari Ditjen Badilag. Beliau inilah yang Badilag inilah yang memfasilitasi kita Bapak Ibu semuanya untuk nanti penerbitan AIW. Dan tentu yang terakhir ini plusnya harus rame nih untuk Bapak Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf untuk naik kembali Pak ke panggung Prof. Kenapa kita terakhirkan biar tepuk tangannya meriah. Mari kita kasih aplaus buat Bapak Direktur. Iya. Iya. Ada 3 kondisi Bapak Ibu semuanya yang memang hari ini apa yang dimaksud dengan kita akut dalam perwakapan. Dalam goodie bag yang kami bagikan itu kami sudah menerbitkan kumpulan permasalahan hukum tanah wakaf kontemporer Pak. Ada 1.200 kasus wakaf yang kita clustering menjadi 50 cluster. Nah ini yang diskusikan, ternyata wakaf itu sekarang seksi sekali Bu. Ya, banyak terkena pembangunan, wakaf yang dulu di belakang ternyata sekarang jadi ada akses jalan, jadi bernilai gitu kan. Perlu kami sampaikan bahwa ternyata variasi atau varietas dari sengketa perwakafan ini juga semakin berkembang dari tahun ke tahun. Nah untuk itu salah satu langkah kita adalah isbat wakaf. Dan di sisi lain Bapak Ibu semuanya, kita juga menemukan nih Bu Dir, Pak Direktur, ternyata wakaf kita yang di bawah tahun 45 juga ada Bu. Dan jujur saja kita sudah 3 kali menang di pengadilan agama. Ya, 1 kita di Bogor yang bendungan lupa saya. Katulampa. Kita juga menang di Depok yang di Limo, dan kita juga menang di Jawa Timur. Jadi peradilan agama ini sudah sangat dengan kita udah bener ini. Nah, tapi di sisi lain ternyata kita juga beberapa kali kalah di pengadilan negeri. Nah, ini terus pekerjaan gitu. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk kesempatan pertama Bu Ana, Pak Direktur dan Bu Sutanto, kita berikan ke Bu Ana karena perempuan sendiri. Jadi biar selanjutnya nanti mohon izin Pak Sutarno, dan nanti closing statementnya akan disampaikan oleh Bapak Direktur. Jadi bagaimana langkah sekaligus pengarahan Pak Direktur, ini ada teman-teman kepala KUA di seluruh Indonesia sudah hadir semua. Untuk itu Bu Ana, waktu dan tempat kami persilahkan. Ibu mau berdiri atau
Oh, duduk aja, silakan Ibu. Nggih, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sutarno, Pak Waryono, Pak Jaja, Pak Mardini, Pak Sigit, teman-teman dari Kemenak maupun Pengadilan Agama, Bapak Ibu semua yang hadir tanpa mengurangi rasa hormat. Terima kasih saya sudah diundang pada hari ini. Jadi Pak Jaja, ini ceritanya kita ingin menyelesaikan wakaf keseluruhan dengan beberapa ternyata banyak permasalahan yang hadir, yang ada, yang tadi yang disebutkan oleh Pak Direktur. Jadi sertifikat wakaf ini sudah yang mudah-mudahnya sudah selesai gitu ya Pak Jaja ya. Ini tinggal yang susah-susahnya yang terpaksa kita harus duduk bersama untuk mencari solusi. Sebetulnya saya ada paparan Pak. Sudah ada ya? Oh sedang itu ya. Ini kita harus serius atau biasa saja Pak? Oh serius, serius tapi santai tapi berhasil ya Pak ya? Sudah? Baik, kalau belum saya sampaikan saja bahwa ya coba next lagi ya. Ya, terima kasih. Jadi ini kondisi pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ini termasuk di dalamnya adalah wakaf. Bahwa di kementerian kami memang kita mempunyai target untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah juga di dalamnya tentunya termasuk dengan wakaf. Jadi sebelum salah satu cara dari kementerian kami untuk mempercepat pendaftaran tanah adalah dengan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dimulai tahun 2017. Dan ini termasuk objeknya adalah tanah wakaf. Jadi tanah wakaf itu bisa melalui rutin, bisa melalui PTSL. Dua-duanya tidak dikenakan biaya. Next lagi. Next lagi. Oh ini enggak ada ya. Berikutnya, oh berikutnya ya. Berikutnya. Jadi ini sebetulnya data mengenai jumlah bidang tanah wakaf ini juga kita masih konfirmasi ya Pak Direktur, Pak Jaja. Jadi ini ada, enggak kelihatan ini Pak ya. 500, saya agak berdiri boleh ya Pak ya? Dari tadi harusnya berdiri ini. Jadi data kita itu di BPN itu kurang lebih 561.909 bidang tanah objek wakaf. Nah ini tuh juga masih data 561 ini kita masih karena tidak begitu jelas nih jumlahnya berapa, ini perkiraan kita. Jadi nanti kami mohon juga dari Kemenak sebetulnya jumlah tanah objek tanah wakaf di Indonesia ini ada berapa. Nah dari perkiraan kita 561.909 bidang ini yang sudah didaftarkan di BPN itu 267.994 bidang wakaf. Jadi sisanya itu yang akan kita sertifikatkan. Sisanya ini termasuk yang sudah ada AIW maupun APAIW. Next lagi. Berikutnya. Nah, ini di tahun 2025. Jadi di 2025 ini adalah sebaran tanah wakaf yang kita terbitkan. Yang terbanyak itu di Provinsi Jawa Timur 70.666 bidang, diikuti Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sedangkan yang terendah adalah di Papua Barat, Papua dan Sulawesi Utara. Nah, next lagi. Nah, ini review untuk pendaftaran tanah wakaf kita. Jadi sampai dengan 2016
kita mensertifikatkan 94.877 bidang. Kemudian di 2017 sampai dengan 2025 ini karena di dalamnya juga ada PTSL sehingga naik menjadi 164.811. Kami berharap bahwa seluruh tanah wakaf bisa disertifikatkan. Next lagi. Ini kebijakan yang terbit kaitannya dengan Undang-Undang 41. Jadi untuk menyesuaikan terhadap Undang-Undang 41 tahun 2004, kami di ATR mengeluarkan Permen ATR nomor 2 tahun 2017, di mana di situ perluasan mengenai perolehan tanahnya atau tanah yang bisa diwakafkan itu, hak milik atau tanah milik adat yang belum terdaftar, HGU, hak guna bangunan dan hak pakai di atas tanah negara, maupun ini tambahannya hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak PL atau hak milik. Dapat diwakafkan selama memperoleh izin tertulis atau pelepasan dari pemegang HPL atau hak milik. Kemudian hak milik atas satuan rumah susun dan tanah negara. Next lagi. Nah, ini saya agak dilihat di sini aja deh. Upaya percepatan pendaftaran tanah wakaf. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur, ada banyak permasalahan. Yang terakhir itu ada surat dari Kanwil Jawa Timur. Kaitannya dengan bahwa banyak sekali sertifikat wakaf yang kenyataan di lapangannya itu sudah digunakan masjid, tetapi tidak ada bukti perolehannya. Seperti yang disampaikan di sini, permasalahannya itu misalnya surat bukti kepemilikan tanah, alas hak tidak ada, sehingga nazir kesulitan mendaftarkan tanah wakaf. Kemudian anggapan bahwa kedudukan tanah wakaf sudah cukup kuat tanpa sertifikat. Pembuktian dirasa cukup dengan segel atau surat keterangan lainnya, di mana tanah wakaf itu sudah dikuasai selama puluhan tahun dan tidak ada gugatan. Kemudian masih juga ada anggapan bahwa wakaf ini cukup dilakukan secara lisan. Mungkin dulu-dulu itu dilakukan secara lisan dan administrasinya tidak diselesaikan. Nah, inilah permasalahan-permasalahan ini kita di Kementerian ATR BPN sudah melakukan beberapa upaya. Yang pertama tentunya dengan adanya Permen ATR nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf. Kemudian instruksi Menteri ATR BPN di tahun 2018 tentang percepatan pensertifikatan. Demikian pun dengan MOU dengan BWI dan Kemenag. Dan terakhir yang kita tanda tangan hari ini adalah penandatangan PKS terkait dengan isbat wakaf. Itu upaya kami untuk menjaring agar semua bidang tanah wakaf itu bisa disertifikatkan. Next lagi. Nah, ini mungkin perjanjian kerjasamanya. Alhamdulillah sudah ditandatangani dan tadi saya sudah terima ya Pak Direktur. Alhamdulillah. Jadi ini ditandatangani 8 April 2025, tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan tanah wakaf yang belum memiliki bukti tertulis. Jadi halaman berikutnya. Nah ini, jadi kalau yang kita pahami berdasarkan PKS tersebut bahwa PKS ini terdiri dari Kemenag, Mahkamah Agung dan ATR BPN. Ruang lingkup kerjasama ini adalah sidang isbat wakaf, pelayanan pendaftaran isbat wakaf, pemeriksaan kelengkapan dokumen, persidangan dan penetapan. Kemudian pembuatan akta ikrar wakaf, akta pengganti ikrar wakaf, kemudian pendaftaran tanah wakafnya di BPN. Jadi kalau di sini kita dibagi ada 3 ya Pak ya, berarti dari Kemenag, berarti Bapak menyediakan data dan dokumen terkait wakaf yang diperlukan untuk proses isbat wakaf.
kemudian menyusun menyebarluasan pedoman proses penerbitan APAIW melalui isbat wakaf kepada seluruh PPAIW, melaksanakan percepatan penerbitan akta pengganti ikrar wakaf berdasarkan isbat wakaf, dan memfasilitasi pendaftaran harta benda wakaf yang tidak bergerak di kantor pertanahan kabupaten dan kota. Kemudian untuk Mahkamah Agung, menyelenggarakan sidang terpadu isbat wakaf, menyusun tadi ya Pak ya juknis, kemudian melakukan sosialisasi. Nah untuk BPN, sebetulnya kalau BPN Pak ini sudah dilaksanakan dari kemarin. Kita melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diserahkan. Jadi kami mohon nanti kerjasamanya dengan Kemenak yang sudah nanti dibuatkan APAIW berdasarkan sidang isbat wakaf dengan isbat wakaf tersebut nanti kemudian didaftarkan di BPN. Itu prosesnya kalau kami sih sama saja Pak. Jadi kami menerima sudah dalam bentuk APAIW untuk didaftarkan di BPN. Itu mungkin next. Nah berikutnya, lupa sih berikutnya Pak. Jadi kalau proses permohonannya ini saya kira kalau saya sampaikan pun semua teman-teman kayaknya sudah paham sekali. Karena yang permasalahan tadi, permasalahannya kaitan dengan perolehan tanah yang tidak ada untuk pembuatan akta ikrar wakaf atau akta pengganti ikrar wakaf. Ini proses permohonan wakafnya mau melalui rutin atau melalui PTSL sama untuk di Kementerian ATR BPN-nya Rp0. Next, berikutnya. Nah, ini tanah wakaf itu kita sudah sampaikan ya, tanah wakaf ini tidak bisa dijadikan tadi untuk meminimalisir mengenai sengketa yang ada, bahwa tanah wakaf tidak bisa dijaminkan, tidak disita, tidak dihibahkan, tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Kecuali penukaran tanah wakaf ini diperbolehkan dalam hal tukar menukar untuk pengadaan tanah ya Pak ya. Dan ini juga harus izin dari Menteri Agama. Berikutnya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kasih aplaus buat Bu Ana ya. Jadi Bu Ana ini hafal AIW, APAIW hafal ini udah. Fikih wakaf nih hafal nih beliau nih. Baik, terima kasih Ibu atas paparannya. Jadi memang terkait dengan wakaf ini kita sudah sangat terbantu Prof. Jadi memang seperti di Jawa Tengah sudah ada loket khusus wakaf. Ini yang kemudian mempercepat ya. Baik, selanjutnya kita kesempatan kedua untuk Pak Sutarno terkait dengan apa nih yang akan disampaikan kepada seluruh para pihak terkait dengan isbat wakaf. Jadi secara praktek memang di kami itu sudah pernah ada isbat wakaf Pak. Min 2 Kota Madiun. Itu wakaf tahun 1924. 1924 Pak. Dan semua orang tahu itu wakaf tapi gak ada yang tahu Pak dokumennya di mana. Nah akhirnya kami kemarin di 2024 keluar Prof isbat wakafnya dan sekarang sedang proses APAIW dan nanti ke BPN. Baik, untuk itu Bapak Ibu semua kita dengarkan paparan dari Pak Sutarno sebagai dari Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Terima kasih Pak Kasubdit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati, ini ada saya sebut yang di samping saya dulu ya, ada Pak Direktur Pemberdayaan Zakat Wakaf dari Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama, ada sebelah kanan saya ini yang paling cantik.
Ibu Ana. Nah, kebetulan baru hari ini juga saya sempat disempatkan untuk ketemu dengan beliau sebagai Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah Wakaf. Yang saya muliakan, ini guru saya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Ada senior-senior saya juga, Ketua Pengadilan Agama se-Jakarta. Ada Pak Panitera PTA Jakarta juga hadir. Yang saya hormati juga dari Badan Wakaf, dari PWNU, kemudian dari Kanwil Kemenak DKI, para nazir, para pejabat eselon 3 dari Kementerian Agama, dari Kementerian ATR, dan seluruh peserta yang hadir secara luring di ruangan ini dan secara daring. Ada kawan-kawan kami dari Pengadilan Agama seluruh Indonesia, ada juga senior-senior kami, guru-guru kami, Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini di tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian masih diberi kesempatan dan menyempatkan untuk hadir dalam forum yang insya Allah mudah-mudahan ini akan membawa manfaat untuk semuanya, akan membawa maslahat untuk kepentingan umat. Pada kesempatan ini saya menyampaikan salam dari Pak Dirjen kami, Pak Direktur. Beliau menyampaikan salam karena sedianya juga beliau ingin hadir. Karena ini forum yang langka, hanya saja beliau mendadak dapat undangan dari pimpinan Mahkamah Agung. Ada rapat pimpinan yang kalau sudah diundang Mahkamah Agung, pimpinan Mahkamah Agung itu eselon 1 itu sudah nggak bisa bergerak. Apapun alasannya, nah itu wajib hadir. Nah, beliau hanya menyampaikan salam hangat, salam hormat untuk seluruh peserta yang hadir. Beliau hanya berpesan bahwa peradilan agama, Kementerian Agama itu tidak bisa dipisahkan, baik dari sisi substantif kewenangannya maupun dari sejarahnya. Sehingga beliau sangat intens ketika ada kerjasama yang melibatkan dua kementerian ini, ditambah lagi dengan para pemangku kepentingan yang lain, termasuk Kementerian ATR. Sebetulnya kalau dengan Kementerian ATR, kami ada hubungan lain sebetulnya. Bukan hanya masalah wakaf, tapi termasuk sertifikat tanah, hasil penetapan ahli waris. Nah itu kami sudah ada pengalaman di pengadilan kami di wilayah Surabaya, itu sudah ada kerjasama antara Pengadilan Agama dengan BPN untuk memproses sertifikat tanah setelah ada penetapan waris dari pengadilan. Jadi hari ini ada penetapan, hari ini juga keluar sertifikatnya. Nah ini mungkin nanti bisa kita kembangkan di level yang lebih tinggi Bu Direktur ya. Sehingga kerjasama pengadilan di wilayah Surabaya ini bisa kita terapkan di seluruh Indonesia. Banyak sebetulnya hal yang bisa kita kembangkan dalam proses kerjasama ini. Ini mudah-mudahan baru awal ya, baru awal. Dan sebelumnya kami juga sudah punya kerjasama dengan teman-teman dari Direktorat Bina KUA ya, yang kaitannya dengan integrasi data perkara, khususnya data perceraian, yang saat ini sudah terintegrasi sistemnya. Jadi kapan ada pernikahan dimanapun di Indonesia, itu datanya hari berikutnya itu sudah bisa dilihat oleh teman-teman dari KUA melalui SIMKAH. Sehingga nanti diharapkan tidak ada lagi
penyalahgunaan akte cerai untuk nikah 2 kali. Nah, itu. Apalagi saat ini Mahkamah Agung sudah punya regulasi untuk menerbitkan akte cerai secara elektronik. Nah, ini nanti lebih mudah lagi. Nah, tapi ini kenapa jadi ke sana ya? Baik Bapak Ibu, kita kembali ke topik kita tentang kerjasama yang sudah dibangun oleh Ditjen Badan Peradilan Agama, kemudian Ditjen Bimas Islam, dan Ditjen, saya singkatannya PHPT itu apa ya? Saya begitu dapat undangan PHPT itu apa ya? Pendaftaran? Oh, ya pokoknya PHPT gitu ya. Nanti terserah Bu Direktur lah menerjemahkan. Memanjangkannya, itu urusan memanjangkan, urusan Bu Direktur lah nantilah. Jadi kenapa kerjasama ini dibangun oleh Ditjen Badilak? Memang kalau istilah kami gini Pak, ini merupakan satu komitmen bagi Badan Peradilan Agama untuk sama-sama melindungi kepastian hukum atas seluruh tanah sesuai dengan hak dan peruntukannya. Kalau kita lihat data perkara yang masuk di lingkungan peradilan agama, sebetulnya selama ini perkaranya itu belum pernah ada volunteer, belum pernah ada permohonan isbat berdasarkan data di register SIPP kami. Jadi seluruh perkara wakaf itu diregister oleh teman-teman di pengadilan itu sebagai perkara gugatan yang ada pihak tergugatnya. Ini memang menjadi tantangan baru bagi teman-teman di lingkungan peradilan agama yang selama ini berdasarkan data itu belum pernah menangani perkara permohonan pendaftaran wakaf. Nah, kalau kita lihat di PKS kita, permohonan penetapan wakaf ini akan digunakan untuk mengeluarkan akta ikrar wakaf sebagai salah satu syarat untuk mendaftarkan sertifikat tanah wakaf. Nah, ini memang kalau istilah tadi kami ngobrol dengan Pak Ketua PTA ini, iya ini BPN enak ini narik-narik ini. Jadi ketika membuat sertifikat sudah ada dasar hukumnya. Demikian juga dengan Kemenak. Nah, ini menjadi tantangan baru ini bagi lingkungan peradilan agama ini. Tapi yakinlah bahwa seluruh proses yang ada di lingkungan peradilan tentu akan mengikuti prosedur yang ada, meskipun ini dianggap sebagai tantangan baru. Tapi bukan hal baru, karena berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama bahwa perkara wakaf itu tidak dibatasi juga apakah perkaranya itu permohonan ataukah gugatan. Itu tidak ada dibatasi juga. Hanya mungkin yang selama ini adalah yang masuk ke pengadilan itu adalah yang ada sengketanya. Kalau kita lihat data perkara kita, tahun 2022 itu ada 59 kasus yang dibawa ke pengadilan. Dari total beban perkara pengadilan sebesar 600 sekian ribu perkara. Itu ada masuk 59 sengketa wakaf. Kemudian di tahun 2023 itu ada 32 perkara. Dan di tahun 2024 itu ada 26 perkara. Jadi makin tahun sengketa wakaf itu kelihatannya makin sedikit, ya alhamdulillah. Tapi dengan adanya kerjasama ini bukan tidak mungkin nanti buat teman-teman di pengadilan itu akan ada permohonan isbat wakaf. Nah ini hal baru artinya bukan berarti kewenangan baru, bukan, karena memang itu kewenangan itu sudah ada di dalam undang-undang. Hanya mungkin ini tantangan baru karena biasanya pihaknya ada dua, sekarang kalau misalnya diajukan volunteer ini berarti
tidak ada pihak T-nya. Itu dari sisi substansi. Nah, untuk teman-teman di lingkungan peradilan agama, ini memang MOU ini juga tidak berdiri sendiri, substansinya sudah kami konsultasikan juga ke Kamar Agama, hanya memang pesan pimpinan di Kamar Agama adalah bahwa prosedur penanganannya yang penting tidak melanggar hukum acara. Tidak melanggar hukum acara. Meskipun judul PKS-nya adalah kerjasama penetapan isbat. Nah, itu kan judulnya ya. Jadi jangan dimaknai bahwa kerjasama penetapan itu masuk ke wilayah-wilayah yuridis, tidak. Wilayah yuridis tetap itu menjadi kewenangan dan independensi majelis untuk memeriksa apakah permohonannya bisa dikabulkan atau tidak, ditolak ataukah dianggap tidak memenuhi persyaratan. Itu tetap yang dipesankan dari pimpinan kita di Mahkamah Agung, karena ini saya sampaikan Pak Direktur dan Bu Direktur karena ini memang dipesankan oleh pimpinan kami dan kebetulan hadir di ruang Zoom kita itu teman-teman dari Peradilan Agama. Sehingga jangan sampai nanti teman-teman Peradilan Agama punya pemahaman dan persepsi yang berbeda sehingga nanti hasilnya menjadi berbeda. Konsep dari kerjasama ini adalah kerjasama dalam pra persidangan, artinya dalam pelayanan pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan berkasnya. Tapi kalau sudah diregister, masuk kepada proses perkara, itu sudah murni hukum acara. Itu sudah murni hukum acara. Jadi kami pun dari tingkat pusat sudah tidak bisa lagi untuk masuk ke wilayah yang sudah, kalau berkas perkara itu sudah didaftar, berkasnya sudah dipegang sama majelis hakim, nah kami sudah tutup buku, Itu sudah menjadi lembaran barunya majelis hakim untuk menentukan pemeriksaan perkara ini mau seperti apa. Nah, itu untuk teman-teman dari Peradilan Agama. Di MOU ini juga ada satu PR buat kami Pak Direktur yang belum selesai. Di MOU itu di pasal 5 ayat 2 kalau nggak salah di huruf B itu ada kewajiban bagi kami, di angka huruf A itu ada kewajiban bagi kami untuk menyusun lebih dulu petunjuk teknisnya. Karena memang ini hal baru ya, bukan kewenangan baru tapi hal baru. Nah sampai saat ini petunjuk teknis ini masih dalam proses, Mudah-mudahan setelah nanti ini selesai akan kita segera sosialisasikan juga petunjuk teknisnya bagaimana menangani permohonan ini. Nah memang kemudian pertanyaannya, loh kalau begitu apakah ini sudah bisa berjalan? Nah MOU itu tetap bisa berjalan, Bu. Tetap bisa berjalan, hanya prosedurnya seperti biasa, seperti yang selama ini berjalan, menangani perkara wakaf yang selama ini berjalan. Nah itu beberapa poin yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan MOU. Nah, saya ada sedikit cerita sebetulnya untuk teman-teman karena kami masih sering mendengar itu gini, pengadilan agama itu adalah pengadilan perceraian gitu kan. Sebetulnya tidak juga. Sehingga saya mencoba membuat slide itu hanya sekedar untuk gambaran umum saja, untuk memancing dan memantik diskusi kita bahwa kewenangan peradilan agama itu adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara bagi orang-orang Islam dalam perkara tertentu. Nah, orang-orang Islam ini dimaknai sebagai pribadi maupun lembaga hukum yang menundukkan diri terhadap hukum Islam dalam seluruh prosesnya. Jadi kalau misalnya ada orang non-muslim ketika ada peristiwa hukum kemudian peristiwa itu ditundukkan kepada hukum Islam dan ketika ada sengketa itu masuknya ke wilayah pengadilan agama. Di bidang apa? Nah, kita banyak ini. Kewenangan kita itu mulai dari perkawinan, waris, wakaf,
wasiat, hibah, ada zakat, infak, sedekah, ada ekonomi syariah, dan terakhir ada penetapan isbat kesaksian ru'yat hilal. Nah itu kewenangan yang kami miliki di lingkungan peradilan agama. Ya mungkin kalau kita lihat dari jumlah perkara itu memang mungkin hampir 50% itu adalah perkara perceraian memang. Tapi bukan berarti bahwa kewenangan peradilan itu hanya itu. Makanya kebetulan kami sambut baik meskipun perkaranya hanya 59 Pak. Tapi karena memang itu menjadi bagian dari kewenangan peradilan agama, tetap kita sambut baik untuk penandatanganan MOU ini. Untuk penandatanganan MOU ini. Nah, apalagi nanti kalau misalnya permohonan ini bisa masuk ke pengadilan, nah ini bisa menambah jumlah perkara di luar perceraian kan gitu. Hanya barangkali nanti ke depan karena ada kewajiban lain dari teman-teman di Kemenak untuk menyajikan data, barangkali nanti kalau ada data wakaf data wakaf yang belum ada kan gitu, belum ada dokumennya. Nah sebelum masuk ke pengadilan nggak ada salahnya kalau kemudian kami juga bisa dapat data-data itu di wilayah mana saja yang kemudian nanti berpotensi untuk diajukan permohonannya ke lingkungan peradilan agama. Nah itu salah satu permohonannya untuk Pak Kasubdit nih. Nah saya hanya sedikit menginformasikan itu beberapa kewenangan. Nah kalau kaitannya dengan jumlah satker, kalau pengadilan itu kan gini, pengadilan agama itu pengadilan tingkat pertama. Kalau di umum itu ada pengadilan negeri. Nah, ketika putusan pengadilan agama dirasa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pihak, bisa dilakukan upaya hukum. Kalau itu perkaranya gugatan, upaya hukumnya adalah banding. Nah, banding itu kalau di lingkungan peradilan agama adalah melalui Pengadilan Tinggi Agama, yang salah satu ketuanya hadir di sini, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Dan ketika tidak cukup puas dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama, silahkan dilakukan upaya hukum terakhir, yakni kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi itu untuk perkara gugatan. Tapi kalau ini perkaranya permohonan, nah ini beda lagi nih nanti. Kalau perkaranya permohonan kemudian teman-teman tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama, silahkan dilakukan upaya hukumnya adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Nah ini kan dua hal yang berbeda, makanya tadi saya bilang permohonan isbat ini hal baru. Karena selama ini tercatat di register kami sebagai gugatan yang kalau ada upaya hukum melaluinya Pengadilan Tinggi Agama. Tapi kalau nanti permohonan, kalau ada upaya hukum berarti upaya hukumnya ke kasasi. Nah itu dari sisi proses bisnis untuk mendapat. Nah kalau sudah sampai ke Mahkamah Agung, nah itu berarti sudah barulah nanti berkekuatan hukum tetap. Tapi kalau sudah putusan atau penetapan pengadilan lewat 14 hari, tidak ada upaya hukum, nah itu berarti baru putusan atau penetapannya berkekuatan hukum tetap. Nah seringkali jangan sampai nanti ada penyelundupan hukum itu begini Pak. Putusan tingkat pertama belum 14 hari itu putusannya sudah dibawa nih ke teman-teman yang berhak untuk mengeluarkan akta. Padahal ini masih ada upaya hukum misalnya. Nah ini yang perlu kita cermati, apakah nanti putusan atau penetapannya sudah berkekuatan hukum tetap atau belum. Jangan sampai nanti belum berkekuatan hukum tetap, sudah terbit produk lain. Nah itu nanti beda akibat hukumnya. Nah itu kaitannya dengan kewenangan dan juga proses beracara. Nah, saya coba masuk ke syarat administrasi. Nah ini. Tapi sebelum masuk ke administrasi, nah ini kaitannya dengan pengadilan mana yang berwenang untuk menangani sengketa wakaf atau perkara wakaf.
Karena jangan sampai nanti teman-teman sudah mengajukan perkaranya ke pengadilan, ternyata pengadilannya keliru. Nanti sudah bayar biaya perkara, sudah ada masuk ke kas negara, tapi perkaranya tidak diterima. Jadi pastikan bahwa perkaranya itu didaftarkan di pengadilan di mana objek yang akan diajukan permohonannya itu berada. Jadi pengadilannya tergantung objeknya. Objeknya di mana, nah itu diajukan ke pengadilan itu. Cara pengajuannya itu bisa dilakukan untuk saat ini, itu bisa dilakukan langsung datang ke pengadilan atau didaftarkan secara elektronik. Jadi kami di lingkungan peradilan di Mahkamah Agung, di 4 lingkungan peradilan itu sudah menerapkan pengadilan elektronik. Jadi proses pendaftarannya itu pilihan, mau didaftarkan langsung ke pengadilan juga boleh, mau secara elektronik juga boleh. Mau pakai kuasa juga boleh, mau sendiri langsung juga boleh. Ada perbedaan ketika menggunakan kuasa, Pak Direktur. Ketika perkara itu didaftarkan secara elektronik menggunakan advokat, kuasa hukumnya adalah advokat, itu memang wajib dilakukan secara elektronik. Dan prosesnya nanti menjadi lebih cepat, biayanya menjadi lebih ringan. Karena seluruh prosedur administrasinya nanti dikirim melalui domisili elektronik, mulai dari panggilannya, pemberitahuannya, jawabannya, replik, duplik, kesimpulan, itu kalau perkara gugatan, itu disampaikannya secara elektronik melalui domisili elektronik yang awalnya sudah didaftarkan. Nah, yang membedakan kalau mengajukan sendiri secara elektronik memang itu awalnya harus datang dulu ke pengadilan untuk membuat akun. Nah, untuk membuat akun. Nah, biayanya juga berbeda, Pak Direktur, ketika perkaranya didaftarkan secara biasa dengan perkara yang didaftarkan secara elektronik. Nah, itu prosedur, itu dari sisi prosedurnya. Jadi bisa datang langsung ke pengadilan atau didaftarkan secara elektronik. Nanti untuk lebih teknis bisalah nanti dilihat di websitenya pengadilan bagaimana cara mendaftarkan perkara secara elektronik. Atau nanti kita diundang lagi gitu ya. Kita diundang lagi kalau misalnya. Nah, itu kalau kaitannya dengan tata cara mendaftarkan perkaranya di pengadilan. Jadi bisa langsung, bisa secara elektronik. Paling nanti dipanggil ketika proses pembuktian. Nah, ini baru dipanggil ke persidangan. Nah, itu kalau kaitannya dengan tata cara pendaftarannya. Nah, ini hal-hal yang barangkali bisa juga menjadi pertimbangan ketika teman-teman mau mengajukan perkara wakafnya. Ada syarat administrasi. Nah, ini sebenarnya yang saya ambil ini ketika ada sengketa sebetulnya, ketika ada sengketa. Syarat administrasi untuk mendaftarkan perkara wakaf. Jadi yang pertama itu ada surat gugatan atau surat permohonan. Di situ yang memuat objeknya, kemudian identitas pihaknya ditujukannya ke pengadilan di mana ada objek wakaf itu. Itu syarat pendaftarannya. Ada surat gugatan atau surat permohonannya. Kemudian yang kedua, itu dilengkapi dengan identitas pihaknya. Yang mengajukan siapa, identitas yang digunakan apa, itu fotokopinya. Nanti aslinya ditunjukkan ketika dipanggil di persidangan. Kemudian ada akta ikrar wakafnya. Nah, ini yang menjadi problem. Justru ini yang menjadi masalah karena belum ada akta ikrar wakaf kan gitu. Makanya diajukan permohonan. Nah, ini yang saya ajukan ini yang sengketa. Kemudian ada bukti kepemilikan. Nah, bukti kepemilikan itu bisa dalam bentuk sertifikat atau surat keterangan kepemilikan yang sah gitu kan. Ketika misalnya belum bersertifikat. Bisa juga dilengkapi dengan surat keterangan dari nazirnya bahwa ternyata waktu itu ada yang mengikrarkan wakaf, menyerahkan wakafnya ke nazir gitu kan. Kemudian surat keterangan dari KUA jika memang dalam permohonannya ini melalui KUA sebagai PPAIW. Kalau pakai kuasa ya tentu surat kuasanya dilengkapi dengan dokumen penguasaannya. Dan bukti-bukti pendukung lain seperti misalnya
ada keterangan ahli warisnya dalam bentuk tertulis. Kemudian ada peta lokasinya. Nah, kemudian ada keterangan misalnya tidak sengketa dan lain-lain. Nah, itu akan mempermudah dan akan mempercepat proses pemeriksaan. Tapi apakah semua syarat ini harus ada? Prinsipnya pengadilan itu tidak boleh menolak permohonan. Jadi lengkap tidak lengkap pasti akan diterima dan akan diregister. Permasalahannya adalah nanti akibatnya di akhir ketika tidak lengkap dan tidak bisa dibuktikan bahwa dokumen yang dilampirkan itu tidak bisa dibuktikan di persidangan, ya nanti hasilnya akan berbeda. Tapi prinsipnya itu. Prinsipnya lengkap nggak lengkap ya pengadilan tidak akan menolak ketika ada permohonan atau. Nah, barangkali itu saja yang bisa menjadi pengantar dari saya sebagai bahan diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tarno. Jadi betul ini luar biasa ya kalau sampai kita bisa ini segera menerapkan isbat wakaf. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita lanjut ke narasumber utamanya kita, Prof. Waryono. Kami berkenan Prof untuk memaparkan terkait dengan strategi Kementerian Agama kita dalam memfasilitasi sertifikasi wakaf sekaligus konklusi Prof. Banyak yang WA ke kami nih, konklusinya nanti. Tadi udah diskusi bahwa nanti kita ada tim teknis untuk menyiapkan regulasi turunannya. Waktu udah tepat kami persilakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang saya hormati, wabil khusus ini untuk kolega kami dari Kementerian Agama, karena dalam tugas dan tanggung jawab pasal 5 ya, ayat 1 poin A sampai F itu adalah kewajiban kita. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Tarno ya, ini harus menyediakan data, dan tadi Pak Tarno juga menyebut bahwa salah satu problemnya adalah tidak ada AIW. Iya, kemudian juga bukti kepemilikan, ya mungkin karena baru bil lisan gitu ya, baru omongan saja. Terus juga tadi surat keterangan dari KUA dan lain-lain, itu beberapa problem ya. Terima kasih Pak Tarno, Bu Ana. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bersama bahwa wakaf ini adalah aset keagamaan yang wajib dilindungi legalitasnya. Ketika saya masuk di Direktorat Zawa, saya ingat terkait dengan dulu pencatatan nikah. Jadi dulu sebelum ada undang-undang nikah, pernikahan itu tidak pernah tercatat. Dan ternyata juga untuk debat bisa dicatat dan menjadi undang-undang itu juga panjang. Sampai kemudian negara mengharuskan bahwa pernikahan itu harus tercatat. Lah saya menjumpai Pak Mardini ya, ini masih banyak orang berwakaf tuh konvensional. Ini saya wakafkan, gitu aja. Sehingga karena itu baru bil lisan, tidak ada buktinya, tidak ada AIW-nya, tentu tidak mungkin diproses di dua lembaga beliau ini. Maka kami mohon dengan sangat ini kepada kolega kami ya, Pak Slamet, terutama Jakarta karena pusat gitu ya. Ini harus jadi contoh nih. Contoh bagaimana sertifikasi wakaf itu mudah, tapi bukti-bukti awalnya harus lengkap. Dan di sini hadir Pak Tarno, Pak Bu Ana, ini ada Ketua Forum Wakaf Produktif. Mohon berdiri. Iya, nah ini. Kemudian ada juga dari FOS. Nah ini Mas Wildan. Jadi ternyata ada sebagian lembaga amil zakat yang berkembang menjadi lembaga wakaf juga. Nah, makanya beliau hadir. Dan Bapak Ibu yang lain ya. Nah tantangan utamanya ini Bapak Ibu adalah, nah ini, karena tadi awalnya konvensional, normatif keagamaan,
maka masih banyak orang-orang tua kita dulu, dan tadi Mas Jaja menyebut ada wakaf tahun 1924. Berarti itu bersamaan dengan lahirnya Nahdlatul Ulama tuh. Perlu isbat wakaf karena memang tidak ada bukti-bukti yang mendukung gitu. Lah akhirnya apa? Akhirnya wakaf itu menjadi sengketa. Terutama ahli waris yang tidak mendapatkan. Nah ini Bapak Ibu. Yang kedua tadi juga sudah disebut ya Bu Ana, Pak Tarno ya. Tidak semua tanah wakaf memiliki alas hak. Lah ini juga problem nih. Ini Mas Jaja dan teman-teman Subdit 4 sering diskusi ini terkait dengan ini Bu Ana. Pengajuan istibdal gitu ya, ruslah, problem yang paling banyak di sini. Pak Mardini ya. Alas haknya mana gitu. Bukti bahwa ini adalah menjadi alas hak itu kan harus ada. Ya ada dilampirkan tapi nggak sesuai. Akhirnya dibutuh waktu. Jadi kalau alas haknya belum ada, jangan langsung ke Mahkamah Agung minta isbat. Nah ini jelas gak bisa. Jadi tolong Bapak Ibu dari Kementerian Agama, ini kita melaksanakan MOU dengan sebaik-baiknya, sehingga kemudian berdampak sertifikasi wakafnya lebih mudah. Nah ini juga masih ada kendala administratif dan minimnya literasi hukum ya bagi nadhir. Ini saya juga mengidentifikasi, mohon izin Bapak Ibu, mohon maaf, nadhir-nadhir kita itu juga masih banyak ya mungkin statusnya itu tokoh agama lokal gitu ya, yang tidak banyak memahami tentang hukum positif wakaf. Kalau hukum fikihnya insya Allah khatam, karena ngajinya dari mulai Safinatun aja sampai Fathul Qorib, Fathul Wahab, terus apa lagi? Fathul Izar terakhir. Itu Pak Slamet pasti tahu, sudah khatam. Itu hukum wakaf itu lengkap di situ. Tapi undang-undang wakaf, PP tentang wakaf, PMA tentang wakaf, nah ini masih PR nih Pak Jaja. Kita masih perlu nih untuk pembinaan, dan insya Allah tahun ini kami fokus melalui Subdit 2 itu ada pembinaan nadhir. Ini sehingga nadhir-nadhir kita itu bukan hanya bekalnya fikih saja, tapi juga ditambah fundraising dan seterusnya. Nah, sehingga wakafnya menjadi produktif. Alhamdulillah kami sudah MOU dengan ATR BPN ya, terutama tahun 2021, yang maksudnya adalah untuk percepatan sertifikasi tanah wakaf. Hasilnya lumayan Bu Ana, terima kasih, sudah 95.000. Nah, ini mudah-mudahan terus bertambah, ditambah lagi dengan Badilak ada di dalamnya, mudah-mudahan bukan hanya 95.000 atau 100.000 gitu ya, tapi makan tadi baru separohnya kan yang didaftarkan, karena memang separohnya yang lain belum lengkap. Iya, baru ada dalam data lisan gitu. Dan alhamdulillah kami bersinergi bukan hanya Badilak, ATR BPN, tapi juga dengan Kementerian PU karena terkait dengan PSN gitu ya. Itu juga kami bekerja sama. Dan peran Direktorat Pemberian Zakat dan Wakaf di mana? Yang pertama adalah menyusun kebijakan teknis perlindungan aset wakaf. Ini alhamdulillah tahun ini insya Allah kami juga akan memberikan untuk pengamanan itu, salah satunya melalui plang gitu ya. Papanisasi ini penting, karena jangankan yang tidak ada papan, yang sudah ada papannya aja bisa diserobot. Nah ini memang tanah baru tuh nggak ada Pak Tarno ya, sehingga orang kalau pengen menguasai tanah salah satunya menyerobot gitu. Yang kedua adalah advokasi dan pendampingan sertifikasi. Kami menyampaikan terima kasih karena ATR BPN telah menyediakan loket khusus ya untuk sertifikasi ini. Nah, mudah-mudahan ini Bapak Ibu memberi semangat kepada kita gitu ya. Dan semuanya adalah zero, bila rupiah gitu ya. Nah ini cuma kalau di lapangan kita dulu perlu turun bareng-bareng Bu.
Iya. Dengan Pak Tarno juga ini. Untuk membuktikan betul nggak itu zero gitu kan. Karena kadang underground itu berbeda gitu. Gitu ya Pak Selamat ya. Ini yang problem tuh di underground, bukan di upground gitu loh. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah karena ketua BWI pusat itu juga adalah Pak Sekjen. Jadi Pak Sekjen Kementerian Agama itu adalah ketua BWI. Kami tentu terus berkoordinasi dan saya juga ada di dalamnya sebagai salah satu pembina BWI. Ormas Islam tentu ini juga PBNU, PP Muhammadiyah dan juga lain-lain. Ini kami juga terus berkomunikasi untuk bagaimana bersama-sama gitu ya menyelesaikan problem ini. Kemudian sosialisasi dan edukasi nadir untuk penguatan administrasi. Dalam Undang-Undang Wakaf ini kami sudah salah satunya eksperimen saja. Ketika saya tanya kepada nadir yang tokoh di kampung itu, Bu, tugas nadir itu apa gitu. Lah ini yang tidak bisa menjawab dan melaksanakan, mengadministrasi lah ini. Gimana Pak caranya gitu kan? Lah ditambah sekarang ada EAIW, wah ini problem lagi gitu kan. Wong yang manual aja belum dilaksanakan kok. Ini pakai elektronik. Ini dikiranya Pak Selamat Indonesia itu hanya Jakarta gitu. Indonesia itu pelosoknya lebih banyak. Ditambah jaringan internetnya, ini juga problem sendiri gitu ya. Intinya masih banyak problem ya Bapak Ibu yang kita harus selesaikan bersama-sama. Maka mudah-mudahan dengan berkolaborasi dengan 3 pihak ya, ada Badilak, ada Badilak Mahkamah Agung, Bimas Islam, ATR BPN, mudah-mudahan fasilitasi integratif antara aspek yuridis dan administratif wakaf itu betul-betul tercapai. Sehingga alhamdulillah juga ini nomenklatur di Kementerian Agama itu tidak lagi hanya pengamanan aset wakaf, tapi dimulai dari pengawasan. Jadi pengawasan dan pengamanan aset wakaf. Memang yang paling enak tuh, paling tidak enak tuh pengawasan. Diawasi itu nggak enak gitu. Pengawasnya sih enak aja gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan ada pengawasan dan pengamanan itu berjalan bersama. Lah ke depan Bapak Ibu kami ini sedang terus berikhtiar gitu ya. Bagaimana digitalisasi tanah wakaf terintegrasi dengan Reksosek dan PTSL. Kami sudah MOU Bapak Ibu dengan Bappenas terkait dengan Reksosek ini. Dan tadi pagi kami hadir di teman-teman lembaga milik zakat yang berbasis ormas yaitu poros. Kami juga menyampaikan agar pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan juga wakaf itu berbasis Reksosek. Atau Pak Presiden baru saja mengeluarkan instruksi Presiden gitu ya, yaitu DTSN. Nah di dalamnya itu ada Reksosek. Nah sehingga kita cukup kaget dengan data dari World Bank ya, karena 60,3% katanya masyarakat Indonesia miskin. Nah ini barangkali melalui zakat dan wakaf itu kita bisa berkontribusi. Kemudian sertifikasi dipadukan dengan pemberdayaan tanah wakaf. Ini ada Pak Wildan sebagai ketua FOS. Kami juga sering berdiskusi gitu ya. Jadi pengelola wakaf itu bila mungkin itu dilakukan oleh mustahik. Sehingga dia dapat pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Nadirnya tidak lagi pusing memikirkan gajinya mustahik. Karena sudah dapat dari zakat gitu. Ini harapannya begitu. Jadi sinergi antara lembaga zakat dan lembaga wakaf. Nah, fokusnya adalah wakaf sebagai instrumen produktif mendukung pembangunan. Dan ini persis sesuai dengan asta cita dan asta protas Bapak Menteri Agama bahwa bagaimana zakat dan juga wakaf itu menjadi elemen tidak terpisahkan untuk mendukung pembangunan. Sebagai penutup, ini
wakaf bukan hanya warisan spiritual tapi juga sumber daya strategis umat. Saya pikir sangat tepat ya dalam ajaran agama ada wakaf gitu ya. Sayangnya wakaf kita belum produktif dalam pengertian ekonomi. Ya, kalau wakaf kuburan ya sudah produktif karena setiap hari menerima orang mati gitu kan. Ya, kalau dihitung juga seperti bisnis lahan kuburan ya. Itu hanya berapa meter, berapa ratus juta gitu ya. Seperti di Kerawang ya. Iya, di kanan kiri jalan tol gitu ya. Lah kepastian hukumnya adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi Mas Jaja terima kasih dan kawan-kawan semua di Subdit 4 ya yang telah memfasilitasi kegiatan ini, dan kami mohon kerjasama semua pihak yang hadir di sini maupun yang di ruang Zoom, Bapak Ibu pimpinan, mudah-mudahan sinergi ini mempermudah bukan mempersulit gitu ya, mempercepat bukan memperlambat. Tentu semuanya ujung-ujungnya itu ada di Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. Nah, makanya kenapa Pak Slamet dan kawan-kawan perlu hadir gitu kan? Karena Jakarta gitu. Nah, seandainya ibu kotanya sudah pindah, ya nggak datang Pak Slamet gitu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hapus untuk 3 narasumber. Jadi beliau ini sudah memberikan konklusi Pak, sengaja di belakang karena power sekali itunya, quote-nya. Bapak Ibu semuanya, PKS ini masih akan kami turunkan dalam Juknis, jam Juknis. Terima kasih, ini perkenalkan Pak Direktur, tim kami ada Mas Soleh, ini analis kebijakan dari ada Mas Rendra dari Badilag, ini yang biasa diskusi. Ada Mas Danan dari ATR dengan Bu Ayu, ini yang biasa diskusi teknis. Insya Allah nanti setelah ini akan dilanjutkan dengan diskusi-diskusi dalam yang lebih mikro lagi, insya Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, mohon izin, jadi pada sesi kali ini kita tidak tanya jawab. Insya Allah nanti akan kita diskusi lagi, terutama dengan teman-teman dari Forum Wakaf Produktif, kemudian para nazir untuk kita sekalian berdiskusi. Bapak Ibu semuanya, dari kami ucapkan terima kasih Bapak narasumber, Pak Direktur Administrasi, kemudian Bu Ana, Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri sesi kali ini sebelum nanti kita makan siang, dan saya kembalikan kepada moderator. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan Bapak dan Ibu. Terima kasih para narasumber, Bapak moderator dapat kembali ke tempat, dan dengan demikian Bapak dan Ibu akhir sudah rangkaian kegiatan sosialisasi perjanjian kerjasama isbat wakaf terpadu dan pendaftaran tanah wakaf. Kita akhiri acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Sigit Gamsera undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh foto bersama dulu? Iya. Barangkali foto bersamanya 2 kali ya, yang satu background acara, yang satu nanti background hadirin. Baik, saya bantu hitung. Setelah ini foto bersama dengan background para hadirin acara. 1, 2, 3. Baik, cukup. 1, 2, 3, semangat. Ini zakat wakaf belum ada simbol salamnya Pak Jaja ya? Oh sudah ada. Wakaf saja ya. Terakhir we. Ibu boleh we Ibu, atur nuhun. Baik, sekarang